Salam sukses selalu, apa kabarnya semua? Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan seorang mentor saya, Pak Tung Desem, bagaimana beliau bisa menunjukkan bahwa investasi di properti lebih baik dari investasi Bitcoin atau yang lain. Mari kita bersama-sama menyimak video ini dan menyaksikan penjelasan dahsyat dari beliau. Kerjasama itu nanti Bitcoin topik. di setiap seminar saya akan share tentang smart, apalagi saya di bisnis marketing, business revolution dan marketing revolution itu really need software. Saya baca patung buku Bapak yang marketing revolution waktu saya masih di Melbourne. Wow. Good. Bagus semua itu unik ya. Kungfu jalanan. Cedet geletak ndak no laku ndak no ya. Tes dan ukur. Marketing revolusioner kan judulnya. Ya. Oke, sudah direkam nih. Sudah. Oke, kita ngomong Bitcoin ya dalam 5 menit. Jadi menitnya harus kelihatin supaya tepat gitu. Kalau udah 5 menit time's up. Jadi Bitcoin itu ditanya apakah orang bilang Bitcoin itu kan tidak terbatas. Orang sembarang orang bisa membuat semacam Bitcoin, istilahnya cryptocurrency. Jawaban saya yes, tapi jawaban saya Bitcoin itu seperti lukisan. Ya plus minus, walaupun ada yang sama ada yang kurang. Maksudnya lukisan itu terbatas. Banyak orang yang bisa ngelukis tapi tidak semua laku. Tidak semua cryptocurrency akan laku. Nah, ada pelukis yang jumlah lukisannya sedikit, kayak Bitcoin 21 juta. Tapi ada juga yang 8 miliar koinnya, cryptocurrency-nya. Jadi itu ada Bitcoin sekarang sudah mulai bisa dipecah, transaksinya tidak perlu satu koin, bisa 0,01 koin. Nah, itu akan membuat Bitcoin-nya tetap akan banyak. Lukisan juga tidak dijamin oleh pemerintah. Bitcoin ataupun cryptocurrency juga tidak dijamin oleh pemerintah. Nah, lukisan itu tergantung pembeli terakhir. Maksudnya latecomer, kamu harganya berapa latecomer gitu ya. Bitcoin sama tergantung latecomer. Sama, Bitcoin itu istilahnya sama dengan lukisan, tergantung akseptabilitasnya. Akseptabilitas berarti terkenal namanya dong. Kalau lukisan saya Liman Fong, kemudian Avandi, kemudian Basuki Abdullah, saya juga senang lukisan begitu ya. Cuma bedanya lukisan itu bisa saya pasang. Bitcoin tidak bisa gitu ya. Tapi ada juga orang yang koleksi lukisan tidak pernah dipasang. Banyak hanya untuk investasi total. Nah, memang untuk kalau lukisan itu untuk sarana nyombong itu lebih keren daripada Bitcoin. Kalau sarana nyombong, lukisan ini 5 miliar. Yeah. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa kamu? 5 miliar. Lukisan gelap. Basuki Abdullah yang lain tidak seperti itu. Terserah tuh aku 5M. Jadi kalau untuk nyombong harganya terserah gitu ya. Kalau Bitcoin tidak bisa, ada marketnya. Sedangkan gejolaknya, pertanyaan saya, lebih tinggi mana Bitcoin dengan lukisan? Tergantung. Kalau lukisan yang sudah maestro, lebih stabil. Lukisannya stabil. Tapi kalau mau jual, tergantung ada lawannya enggak. Sama, Bitcoin kalau Anda jual, biasanya diskon 10%, 18%. Kalau Anda istilahnya cash ability-nya. Demikian juga lukisan, kalau saya mau jual, lewat lelang, potong 17%, potong sekian persen, belum pajak, belum begini, potong komisinya 17%. Jadi sudah belum apa-apa, udah hilang 17% gitu ya. Sama dengan Bitcoin. Nah pertanyaan sekarang, nah kalau gitu Bitcoin itu bisa nggak dijadikan investasi? Tergantung definisi Anda investasi. Kalau definisi saya investasi, itu yang menghasilkan passive income. Kan Bitcoin tidak menghasilkan passive income, hanya portfolio income kalau naik. Demikian juga lukisan. Pertanyaan saya, ada nggak yang bisa naik lebih tinggi dari Bitcoin? Ada. Lebih stabil? Ada. Properti ya gitu ya. Properti itu seru gitu ya. Bagi saya punya alternatif. Kalau ditanya, kalau gitu boleh nggak investasi di Bitcoin? Boleh. Resiko itu ada 2. Sudah berapa menit ini? 12 ini kelihatannya. Enggak kelihatan. 3 menit. Masih 3,5. Jadi yang namanya risiko itu ada 2. Risiko yang nempel di orangnya, risiko yang nempel di jenis investasinya. Maksudnya Bitcoin ada risikonya, ada naik turunnya fluktuasi. Ada nggak risiko dilarang pemerintah? Ada. Di Indonesia dilarang jebret, anjlok. Di China dilarang jebret, anjlok. Nah, nanti Jepang memutuskan lagi dilarang, anjlok. Kalau ada negara yang memutuskan terima, naik. Jadi ada risiko. Resikonya kalau negara melarang gitu ya, itu bisa akan tiarap. Kalau selama negara tidak melarang, baik-baik, bahkan istilahnya acceptability-nya Bitcoin 200.000 perusahaan terima. Itu cash ability, istilahnya acceptability-nya bagus. Berarti lumayan. Tapi kalau negara satu melarang mulai berbahaya. Pertanyaannya, nah tergantung resiko kita. Kemarin ada orang, sudah 200 juta, wah kaya raya dong. Saya bilang, Anda belum kaya. Kok bisa nih, kan aku asetnya sudah sekian. No, kaya itu kalau itu kamu cashkan sungguh, karena besok bisa turun.
Nah makanya kalau saya saran, tidak boleh lebih dari 10%. Malah guru saya ngajarin 1%. Tuh KCC bilang 1% aja. Kalau 1% pun jangan satu Bitcoin doang. Ada Ethereum, ada yang lain, ada yang lain. Lu kalau 1% ya tidak seru, no? Ya memang iya. Karena ini sifatnya masih ada, judinya masih ada. Not in your control. Yap. Bisa nggak Anda pelajarin grafiknya? Bisa. Jadi nanti seperti saham. Tapi intinya ini bisa mendadak tidak bernilai kalau dilarang pemerintah, sepakat kan itu ya. Terus berikutnya, ini tambah lagi yang sangat penting. Setelah Anda aset alokasikan, kalau Anda sudah yang penting beli Bitcoin ini, begitu untung jual dulu aja, ambil modal Anda. Setelah itu Anda mau jual beli silakan. Tapi modalnya selamatin dulu. Itu lebih masuk akal. Nah kalau kamu bilang saya kaya, enggak, kamu enggak kaya. Jual dulu. Karena ini masih naik turun, kamu kan kaya perasaan, jual dulu, hasilnya diinvestasikan menghasilkan passive income lebih gede dari gaya hidupmu, baru kamu ngaku kaya. Kalau dijual doang terus kemudian beli aneh-aneh itu ya, yang harganya turun, ya Anda enggak kaya. Jadi resiko Anda yang mau terima berapa? Saran saya di bawah 10% untuk masuk ke yang high risk, termasuk bisa naik, bisa turun, bisa amblas. Tapi kan ada portfolio dari aset kita gitu. Asetmu. Oke. Maksimum 10%. Boleh nggak sesuai dengan umur? Boleh. Tapi kalau menurut saya yang tidak ada passive income-nya, tidak ada dividennya, no sewanya, no apa ya boleh. Tapi ya nggak perlu ngiri-ngiri lah. Jadi sesuai dengan resiko yang bisa kita terima. Kalau Anda utang, rumah Anda diutangkan bank terus kemudian belikan Bitcoin, penjudi itu gitu ya. Semoga bermanfaat. Dahsyat.